Hai Sobat MOGAT, imitators of God. Hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya kesulitan atau kesukaran. Mungkin bisa karena pandemi COVID-19 ini dan masalah pribadi kita. Khususnya di masa pandemi ini, masalah COVID ini sangat berdampak bagi kehidupan kita. Mungkin bisa dalam hal perekonomian atau pendidikan kita yang sekolah maupun kuliah. Respon kita tuh seharusnya bagaimana sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua dikatakan bahwa selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat ini Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Makedonia untuk tetap bersukacita, untuk tetap bersyukur walaupun di masa penderitaan tersebut. Sama dengan masalah yang kita hadapi saat ini, walaupun rasanya berat tapi kita harus tetap bersukacita dan bersyukur tentang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa masalah ini terjadi karena seizin Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong dan akan membantu kita untuk membuka jalan keluar, karena Tuhan pasti akan membuka jalan keluar bagi masalah-masalah kita. Di Roma 5 ayat yang ketiga dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Waktu kita sekolah, kita pasti mengalami yang namanya ujian atau ulangan. Nah, di suatu saat kita mengalami nilai yang jelek, nilai yang tidak memuaskan dan tidak lulus. Ketika kita mendapatkan nilai yang jelek, kita sebagai orang yang normal, kita pasti bertanya-tanya, kesalahanku ada di mana? Dan kenapa kok bisa mendapatkan nilai yang jelek? Dari situ kita bisa menimbulkan namanya ketekunan dalam belajar. Dalam arti kita bisa tahu kesalahan kita di mana dan kita bisa memperbaiki kesalahan itu dan kemudian tidak salah lagi. Dalam arti ketika kita menjawab soal atau menjawab pertanyaan itu, kita tidak mungkin salah lagi karena kita tahu bahwa kesalahan itu kita pernah memperbaikinya dan kita tahu apa yang benar. Begitu juga dengan penderitaan, dimana ketika kita mengalami yang namanya penderitaan atau masalah, dari situ kita bisa belajar tekun dalam berserah maupun percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau baca di Ibrani 10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Nah, di akhir ayat ini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik. Harta yang lebih baik ini apa? Yaitu surga. Dan yang lebih menetap sifatnya adalah kekekalan. Maksud dari ayat ini adalah ketika harta yang ada di dalam duniawi atau yang kita punya saat ini itu sifatnya sementara. Yang bersifat kekal itu adalah surga ataupun keselamatan. Sukacita di tengah penderitaan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang susah atau sulit untuk dilakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa hati yang gembira adalah obat. Ketika kita menderita, kita tidak akan merasa menderita karena hati kita ini gembira. Dari situlah kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita, dan dari situ kita bisa tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan terlalu mencengkram harta yang kita pegang atau harta yang ada di dunia ini, tetapi cengkramlah imanmu itu kepada Tuhan Yesus, karena dengan imanmu lah kamu bisa selamat. Dalam arti kita bisa selamat adalah kita mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan pada saatnya nanti kita bisa menikmati yang namanya kekekalan, yaitu di surga. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Salam MOGAT, imitators of God.